calon dokter tapi gagal. Hai, kenalin nama aku Charlotte Lewinsky. Dari sejak kecil aku tuh pengen banget jadi dokter. Oleh karena itu pas aku masuk SMA aku ambil jurusan IPA. Karena dari sejak SD aku udah suka banget sama hal-hal tentang kecantikan, aku bercita-cita untuk jadi dokter kecantikan. Tapi suatu hari kulit aku breakout dan ngebuat aku jadi insecure. Aku memutuskan untuk cobain banyak skincare. Berawal dari coba-cobain skincare, aku pun memutuskan untuk menjadi beauty content creator. Tapi ternyata keisengan aku ini menghantarkan aku sampai ke titik ini. Aku ditawari banyak tawaran kerjasama oleh brand dan tawaran internship di salah satu company China. Di tengah ambisiku untuk menjadi content creator, aku tetap memprioritaskan tanggung jawabku di sekolah. Dimana saat ini aku adalah siswi kelas 12 di SMA UPH College. Selama masa SMA, aku mengikuti baik lomba, pelayanan, kepanitiaan, dan juga event. Aku mengikuti beragam kepanitiaan, tapi banyak yang berfokus di hairdo karena keterampilanku dalam hairstyle. Selain itu, aku juga terlibat dalam pelayanan yaitu Youth in Mission ke Yogyakarta. Aku juga mengikuti lomba saat event di UPHC. Contohnya storytelling saat express on stage, dan juga lomba pidato saat 17 Agustus. Aku mengikuti lomba dan akademik mulai dari fashion show dan storytelling, dan akademik seperti olimpiade maupun business plan. Aku juga pernah menjadi volunteer dalam kesehatan mental. Kemudian di sekolah dan di asrama aku menjabat sebagai bendahara. Ketika aku duduk di bangku kelas 11, aku pun mulai mendiskusikan mengenai rencana kuliahku ke depannya kepada orang tuaku. Dimana pada saat itu aku memberitahukan rincian biaya kuliah kedokteran di setiap universitas yang sudah aku research. Namun ternyata di saat itu pula aku harus merelakan impianku untuk menjadi dokter dikarenakan orang tuaku tidak mengizinkan aku untuk berkuliah di fakultas kedokteran. Orang tuaku berkata bahwa waktu kuliahnya itu lama dan keadaan finansial mereka juga sedang tidak terlalu baik. Ini adalah keluargaku. Orang tuaku bekerja sebagai wirausaha yang membuka sebuah toko bangunan. Toko bangunan yang bernama Toko Sarana Utama. Toko bangunan ini berlokasi di Kalimantan Barat, tepatnya di kota Pontianak. Toko bangunan orang tuaku sudah dibangun dari sejak tahun 1992. Toko bangunan ini dibangun oleh papiku dengan sangat penuh perjuangan, di mana papiku sendiri hanyalah tamatan SMP. Ia tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan ekonomi keluarganya. Oleh karena itu, sejak masih muda, papiku sudah bekerja dengan sangat keras, di mana ia bekerja di toko bangunan milik pamannya dan mengumpulkan dana untuk membuka tokonya sendiri. Sementara mamiku hanyalah tamatan SMA. Sama seperti papiku, ia juga tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena terhalang oleh finansial keluarganya. Maka dari itu ketika menikah, mamiku menemani papiku untuk merintis dari nol. Berbeda dari papiku, mamiku memiliki karakter yang lebih lembut dan penurut. Sementara papiku memiliki karakter yang lebih tegas dan dominan dalam keluargaku. Oleh karena itu, mereka berdua pun saling melengkapi satu sama lain dan sudah menikah puluhan tahun hingga sekarang. Setelah aku mendapati sebuah fakta bahwa aku tidak bisa menggapai impianku untuk menjadi dokter, aku merasa sedih, kecewa, dan bahkan marah. Namun pada saat itu aku tidak menyerah, di mana aku berusaha mencari beberapa peluang beasiswa. Namun setelah menelusurinya lebih lanjut, banyak beasiswa kedokteran yang hanya memberikan potongan, sehingga aku merasa bahwa aku tidak akan bisa mendapatkan beasiswa full. Pada akhirnya aku memutuskan untuk tidak egois dan berusaha membangun mimpiku di jurusan yang lain. Di tengah pencarianku akan jurusan lain yang sesuai dengan minatku, salah satu temanku ada yang ingin berkuliah di Prasmo, karena ia pun memberikan insight-nya kepada aku mengenai Prasmo. Di saat itulah aku penasaran dengan Prasmo dan aku mencari tahu mengenai Prasmo di internet. Ketika sedang mencari tahu lebih lanjut, aku pun menemukan banyak artikel yang membahas bahwa Prasmo mencetak banyak alumni hebat yang memiliki bisnis yang sukses. Contohnya, Kopi Tuku, Sabu Hachi, BLB Beauty, Clara The Label, dan banyak bisnis sukses lainnya. Kemudian aku memutuskan untuk mencari informasi jurusan-jurusan yang ada di Prasmo. Awalnya, aku tertarik dengan jurusan Business Economics yang ada di Prasmo. Dan bahkan aku juga lolos tes Prasmo dengan jurusan ini, karena aku tertarik dengan analisis bisnis dan sempat ingin berkarir sebagai business consultant. Nah, namun setelah aku mengenal lebih dalam mengenai bidang studi di Prasmo, aku sadar bahwa ketertarikanku itu lebih kuat pada dunia keuangan, khususnya mengenai bagaimana caranya investasi, perbankan, dan bagaimana manajemen risiko itu berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, dari situlah aku merasa bahwa jurusan Finance and Banking itu lebih tepat untuk diriku. Dan jurusan ini juga tetap melatih kemampuan analisisku seperti di Business Economics, tetapi dengan fokus yang lebih spesifik pada dunia keuangan, investasi, serta perkembangan vintage dan bahkan digital banking. Nah, Prasmo juga adalah bagian dari CFA Affiliated University, yang artinya kurikulumnya sudah selaras dengan CFA Candidate Body of Knowledge atau CBOK.
Dengan berkuliah di Prasmul, aku percaya bahwa aku tuh tidak hanya mendapat teori dan juga pengalaman praktis yang relevan dengan dunia kerja aja, tetapi juga mendapatkan fondasi yang kuat untuk bersaing hingga ke level internasional ke depannya. Dan nantinya aku ingin mendapatkan pengalaman yang aku dapat selama kuliah untuk berkarir sebagai banker, investment analyst, ataupun financial analyst, serta bisa ikut berkontribusi dalam membangun sistem keuangan di Indonesia. Apa saja sih potensi dalam diriku yang ingin aku pertahankan? Pertama adalah rasa pantang menyerah. Selama masa SMA, aku mengikuti cukup banyak kegiatan kepanitiaan dan juga perlombaan. Ada kepanitiaan yang aku tidak dapatkan, dan ada pula perlombaan yang aku tidak menangkan. Namun apakah aku menyerah? Tidak. Bagiku kegagalan bukanlah suatu akhir, sehingga aku terus mencoba. Kedua adalah rasa disiplin. Ketika aku sedang burn out, aku tetap berusaha untuk mengumpulkan tugas-tugasku dengan tepat waktu. Karena bagiku itu adalah sebuah tanggung jawab yang tidak bisa untuk diabaikan. Dan yang ketiga adalah rasa semangat belajar. Ketika aku tidak akan mempelajari sesuatu, aku akan menemukan rasa penasaran, sehingga aku mempunyai semangat untuk menggali hal yang ingin aku pelajari. Keempat adalah kemampuan kolaborasi dalam tim. Di sekolah terdapat banyak tugas kelompok, di mana berapa kali aku dijadikan PIC. Ketika menjadi PIC, aku akan berusaha untuk membagikan tugas dengan adil dan mengajak anggota lainnya untuk berdiskusi. Dan dalam bekerja kelompok dibutuhkan skill komunikasi yang baik, karena dengan adanya miskomunikasi, maka tugas kelompok tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Sehingga dalam pekerjaan kelompok ini, aku diajarkan untuk bisa menjadi pendengar yang baik dan juga penginisiatif yang baik. Kemudian ada pun potensi dalam diriku yang ingin aku tingkatkan. Pertama adalah kemampuan mengatur waktu dengan baik. Selama di sekolah aku terlalu fokus dengan hal akademik, sehingga terkadang aku seringkali melupakan kesehatanku. Oleh karena itu, ke depannya aku akan berusaha untuk mengatur skala prioritas dengan cara membuat to-do list, dan juga aku akan berusaha untuk konsisten tidur selama 8 jam setiap harinya. Kedua adalah rasa percaya diri. Meskipun aku menganggap bahwa diriku memiliki kemampuan public speaking yang baik, akan tetapi sebenarnya aku adalah orang yang mudah minder terhadap pencapaian orang di sekitarku. Sehingga untuk mengatasi hal ini, aku akan berusaha untuk meningkatkan self-worth dalam diriku. Dilatar belakangnya dari masalah literasi keuangan, di mana menurut OJK sendiri literasi keuangan Gen Z itu hanya sebesar 44,0%, di mana ini masih tergolong rendah karena di bawah 60%. Oleh karena itu, aku ingin berinovasi dengan membuat sebuah aplikasi bernama Finsight, ialah singkatan dari Financial Insight. Finsight ini bukan hanya mencatat pengeluaran dan juga pemasukan penggunanya, tetapi juga memprediksi bagaimana sih kebiasaan belanja penggunanya itu mempengaruhi saldo minggu depan, bulan depan, dan bahkan tahun depan penggunanya. Terdapat berbagai fitur di Finsight loh. Pertama adalah cash flow. Cash flow ini akan memberikan analisis pemasukan dan juga pengeluaran pengguna, serta memberikan prediksi saldo minggu depan ataupun bulan depan penggunanya loh. Dan yang kedua adalah alert. Alert ini adalah semacam notifikasi ketika pengguna melakukan transaksi pembelian dan impulsif. Kemudian yang ketiga adalah investment. Jadi investment ini adalah fitur di mana AI akan memberikan rekomendasi instrumen investasi sesuai dengan budget pengguna. Dan yang keempat adalah goals. Di sini pengguna bisa men-set goals mereka, seperti contohnya pembelian gadget, skincare, dan sebagainya. Kemudian AI akan memberikan timeline yang realistis. Berbeda dengan aplikasi-aplikasi manajemen keuangan kebanyakan lainnya, Finsight ini memiliki salah satu fitur yang jarang ditemui, ialah skenario simulation, di mana di fitur ini kita itu bisa bertanya, kira-kira kalau misalnya aku mau beli iPhone sekarang, keadaan finansial aku ke 3 bulan ke depannya gimana? Di mana fitur ini akan memberikan simulasinya gitu. Nah, jadi Finsight ini istilahnya tuh seperti your personal finance, di mana dengan adanya Finsight ini harapannya adalah bisa meningkatkan pemahaman keuangan anak muda Indonesia yang cerdas, sehat, dan berkelanjutan. Because I've continuously shown a great discipline, integrity, and a never give up mentality in both academic and personal lives, I believe I deserve to be rewarded with Prasetya Mulia University Scholarship. These beliefs encourage me to remain dedicated to my duties and challenge myself to get the greatest outcomes. I have eagerness to grow and learn in order to actively participate in campus life and positively influence my classmates. I'm committed to developing my teamwork, leadership, and critical thinking abilities. In order to inspire me to work even harder, this scholarship will enable me to realize my full potential in terms of my future contributions and academic community and also society.
Setelah aku lulus dari program Finance and Banking Prasmul, aku akan memberikan kontribusiku kepada kampus dengan cara menjadi alumni yang aktif. Aku akan membagikan pengalaman bekerja profesionalku dan juga membuka peluang jaringan kerja bagi mahasiswa Prasmul ke depannya. Dan kepada masyarakat, aku akan membuat konten edukasi keuangan sederhana, bahkan bagi masyarakat awam sekalipun untuk dimengerti melalui platform media sosialku. Dengan harapan, aku ingin meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih atas perhatiannya.